Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa. Arsalahullahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وبعد. Hadirin dan hadirat jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah, saudara-saudara kita yang sedang dirawat di ruangan, para medis, para dokter, pegawai, staf, keluarga dan keluarga besar Rumah Sakit Zainul Abidin yang kita muliakan dan hormati. Berjalanlah waktu pelan-pelan. Tanpa sadar kita sudah berada di penghujung tahun 2022 Masehi, dan di dalam tahun Hijriah kita sudah berada pada bulan Jumadil Awal dalam rangkaian peringatan Maulid yang berlangsung dalam durasi waktu yang panjang. Normalnya sekitar 90 hari terhitung dari 12 Rabiul Awal sampai dengan 10 Jumadil Akhir. Peringatan Maulid yang seharusnya memperkenalkan sosok Nabi dan keteladanan hidup beliau kepada kita sebagai umat untuk dapat kita manifestasikan, kita implementasikan dalam kehidupan. Lebih-lebih lagi kepada kita yang Allah berikan keberkahan untuk hidup di negeri Aceh yang konon katanya bersyariat Islam, tapi sayangnya durasi waktu yang panjang yang berulang setiap tahun tersebut semakin hari bila kita cermati dan kita perhatikan semakin jauh dari harapan ketika orang-orang tua kita dulu menggagas hidupnya tradisi peringatan Maulid. Gagasan itu memperkenalkan kepada kita agar setiap momentum Maulid ada sejarah Rasulullah yang diangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Jawaban apa yang mereka perlukan dari persoalan hidup. Kenapa demikian? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 20 Allah sudah menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang baik. Kita lupa untuk mengangkat isu-isu tersebut. Ketika kita berkunjung ke setiap tempat, maka sesuai dengan situasi dan kondisinya ada keteladanan dari hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika kita berdakwah, tidak harus dakwah di atas mimbar dalam narasi dan ceramah. Bahkan yang lebih efektif adalah dakwah dengan aktivitas, dengan mengedepankan akhlak dan menjunjung tinggi budi pekerti. Banyak yang lupa bahwa dakwah itu melanjutkan misi Rasulullah dan para nabi. Ketika melanjutkan misi seseorang, maka kita seharusnya paham ketika orang tersebut melaksanakan tugas dalam kehidupannya, apa visi dan apa misinya. Hampir setiap orang yang mencalonkan diri untuk jabatan publik, ketika mereka dalam kampanyenya selalu menawarkan visi, target yang akan dicapai dari kekuasaannya. Dan untuk mencapai visi tersebut mereka jabarkan misi, tugas apa yang harus dilakukan. Sayangnya kalau kita bertanya kepada para pendakwah hari ini, apa visi dan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Dan saya yakin bahkan kita yang hadir pun tidak pernah disebutkan apa visi dan misi Nabi. Visi beliau terlihat ketika Allah Ta'ala menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam yang rahmatan lil alamin, itu visi dakwah Rasulullah. Kita bersyukur bahwa pada hari-hari seperti ini, ketika sedang digelar event internasional Piala Dunia di Qatar, orang Eropa yang merasa jumawa, orang Eropa yang merasa sebagai pusat peradaban dan budaya, secara sukarela datang ke negeri Arab yang mereka anggap terbelakang dan teroris, tidak berperadaban dan tidak mempunyai kebudayaan. Mereka terkejut dan terbelalak ketika berinteraksi langsung dengan orang-orang yang mereka persepsikan sebagai bangsa barbar dan bengis. Tiba-tiba mereka dapati keramah tamahan yang seumur hidup dan sepanjang sejarah tidak mereka dapati di negeri mereka. Keramah tamahan Islam, sapaan-sapaan Islam, tawaran makan dan minum yang luar biasa. Maka kita yang hidup di Aceh juga hidup dalam tradisi tersebut, tawaran makan dan minum. Kemanapun tetap kita ditawarkan makan dan minum. Seharusnya hidup di Aceh tidak perlu berfikir tentang biaya makan dan biaya minum. Seharusnya kita hidup di Aceh hanya perlu berfikir tentang dengan siapa kita akan bertemu dan bagaimana untuk bersikap. Sayangnya di tengah budaya Aceh yang hobi menggelar kenduri, makan dan minum yang gratis tersebut, ternyata kenduri ini tidak tepat sasaran. Saya hidup dalam tradisi kenduri maulid dan menjadi langganan untuk diundang ceramah maulid. Tapi saya mengkritisi praktek kenduri kita, karena kenduri yang tidak tepat sasaran. Kalau ada yang katakan kenduri maulid di rumah-rumah itu adalah ajang silaturahmi, saya sama sekali tidak percaya. Silaturahmi itu harus datang dengan santai dan ngobrol dengan santai. Sedangkan kenduri maulid karena tidak terorganisir dengan baik, itu menjadi kegiatan yang mubazir dan tidak bermakna. Bayangkan dalam satu hari yang sama, di kampung yang sama, kita dapat undangan kenduri lebih dari satu rumah. Kita punya agenda jadwal kegiatan yang lain yang sudah kita sepakati dan kita tanda tangani. Maka datanglah ke rumah yang pertama. Baru benar disebut silaturahmi, kita datang dengan senang dan kita duduk ngobrol dengan senang. Tapi datang dalam keadaan terpaksa karena sudah diundang. Ketika sedang makan pun terburu-buru. Saat ditanya, kenapa buru-buru? Jawabannya, nadwa bohru mahdud. Tidak sempat duduk diskusi dengan santai. Padahal kita apresiasi aturan adat di kampung, bahwa dalam satu hari di satu kampung hanya boleh satu kenduri yang direncanakan, kecuali kenduri kematian. Menikah itu sedarurat apapun tetap satu hari hanya satu rumah boleh kenduri. Kenapa? Yang pertama agar perangkat desa fokus di satu tempat, dan yang kedua agar silaturahmi itu berjalan dengan maksimal. Tapi tiba-tiba ketika terjadi kenduri maulid, muncullah anomali ini. Semua orang buat kenduri di hari yang sama, makan siang berulang-ulang. Padahal Nabi dalam sunnahnya mengajarkan makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Sedangkan di bulan maulid kita nggak sempat lapar dan selalu melebihi kapasitas kenyang. Yang kedua, kenduri yang diadakan di masjid dan menasah pun lebih menyasar kepada orang yang kenyang daripada orang yang lapar. Yang kita undang tokoh masyarakat, Pak Kecik, Tuh Haput, Tengku Imum, Ketua Pemuda, Ibu PKK. Ketika kenduri sedang dihelat dan digelar, di sekitar tempat kenduri itu lewat para pemulung, orang-orang yang minta sedekah, orang-orang yang secara sosial bermasalah. Tidak ada yang tergerak untuk mempersilahkan mereka ikut bergabung, karena bukan undangan. Sudah di kapling-kapling, ini kampung pulan, ini kampung pulin, ini kelompok pulan, ini kelompok pulin. Bayangkan kita berada di sekitar lingkungan rumah sakit Zainul Abidin, yang kita sangat tahu bahwa yang sakit sudah dijamin oleh pemerintah rawat inap, kemudian ditanggung konsumsi 3 kali sehari, yang gizinya sudah terukur dan terstruktur. Tapi pertanyaannya, apakah saudara-saudara kita yang datang dari daerah untuk dirawat di sini datang seorang diri dan sebatang kara? Mereka ada pendamping.
dan pendampingnya ini tidak masuk dalam catatan pemerintah. Mereka harus cari makan sendiri. Padahal mereka terputus dari sumber rezeki di tempat ini. Boleh jadi yang mendampingi tersebut adalah donatur dalam kehidupannya, sebagai sumber nafkah dalam keluarga. Tapi ketika harus mendampingi istri dan anaknya berobat di Rumah Sakit Zainul Abidin, mereka tidak bisa bekerja untuk menambah nafkah, dan di tempat ini tidak ditanggung oleh pemerintah. Maka dulu kita mendengar berita di media sekelas Harian Serambi Indonesia bahwa ada keluarga-keluarga pasien yang terpaksa bekerja paruh waktu untuk jadi tukang cuci piring di warung-warung sekitar rumah sakit untuk mendapatkan makan sebungkus nasi. Tapi kenduri maulid yang kita hidangkan kepada orang yang sudah tidak sanggup makan. Sayangnya tidak ada dari guru-guru kita yang ceramah maulid itu menarasikan, kenapa tidak kenduri maulid itu janganlah dengan cara tradisional selalu. Tanyakan berapa agenda rencana Anda, anggaran Anda untuk kenduri maulid. Oh, ada sekitar 5 juta Pak Ustaz. Oke, kalau 5 juta Anda pesan catering nasi bungkus yang sederhana layak konsumsi, antarkan ke Rumah Sakit Raudhatul Jannah, Rumah Sakit Zainul Abidin, bagikan kepada keluarga-keluarga pasien yang membutuhkan. Sungguh itu lebih dicintai oleh Nabi daripada kenduri yang berlebih-lebihan di rumah yang memutuskan silaturahmi. Tapi tidak ada yang bergerak dakwah seperti ini. Maka ketika dulu ada kawan-kawan yang peduli hal-hal seperti ini, saya ingat dulu diskusi dengan Bang Michael Alexander yang dari BFLF. Beliau curhat, Pak Ustadz, di rumah sakit itu banyak keluarga pasien yang tidak ada tempat istirahat. Maka beliau cari rumah singgah untuk keluarga bisa istirahat yang layak, cuci pakaian yang layak. Beliau curhat lagi, mereka nggak ada biaya makan Pak Ustadz. Saat itu saya aktif di balai kota, ceramah duhur setiap hari Selasa. Saya sampaikan ke kawan-kawan di balai kota, bapak-bapak dan ibu-ibu yang pegawai ini dibagikan nasi makan siang oleh pemerintah, tapi banyak yang makan di luar. Nasi kotak itu tertinggal begitu saja. Kenapa tidak ada yang berinisiatif nasi-nasi kotak yang tidak dimakan ini dikumpulkan di sebuah tempat lalu diantarkan ke Rumah Sakit Zainul Abidin, dibagikan kepada keluarga-keluarga pasien atau titipkan kepada security yang bertugas di sana. Tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan gerakan-gerakan kecil yang paling diminati oleh Nabi yang seperti ini. Maka misi yang pertama dari dakwah Nabi, visi yang dari dakwah Nabi, Islam yang rahmatan lil alamin, tidak terwujud dalam momen maulid. Lil alamin bukan hanya lil muslimin. Oh, kita harus pilih ini ada pasien yang muslim, ini ada pasien non muslim. Nabi tidak membeda-bedakan nilai kemanusiaan. Kita tidak sanggup bayangkan betapa beliau sebagai seorang Rasul, ternyata di rumah beliau yang menjadi ART, PRT, pembantu rumah tangganya adalah seorang Yahudi. Dan saya sudah bertanya kepada banyak orang-orang Aceh yang sukses dan kaya, pernahkah di Aceh itu ada pembantu rumah tangga orang Islam dari orang-orang non-Muslim? Tidak ada sama sekali. Yang banyak justru orang-orang Islam yang jadi pembantu di rumah-rumah orang non-Muslim. Maka kita datang ke Penayung, ke saudara-saudara kita yang Tionghoa tersebut, yang mereka rata-ratanya non-Muslim, yang menjadi pembantu rumah tangganya rata-rata orang Islam yang berjilbab. Padahal Nabi dalam sejarahnya salah seorang pembantu beliau pria yang beragama Yahudi. Tapi beliau ajarkan, inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Dan untuk mencapai rahmatan lil alamin, beliau jalankan visi. Hanya satu misi beliau. Apa misi beliau? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bukan untuk menyuruh kita salat, apalagi berjamaah, apalagi di awal waktu. Akhlak mulia. Salat ini tujuannya adalah untuk mencapai akhlak mulia. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tapi ketika dakwah hanya fokus kepada salat berjamaah di awal waktu, bayangkan rusaknya akhlak yang terjadi. Banyak pasien di ruang rawatan yang sedang dijaga oleh keluarga, karena keluarga yang sehat yang menjaga ini terpapar kepada dakwah tentang salat berjamaah di awal waktu. Begitu azan berkumandang, kerabatnya yang sakit dia tinggalkan begitu saja demi mengejar salat berjamaah di awal waktu di masjid. Betapa suami-suami di rumah ketika ingin salat berjamaah di awal waktu, dia bersiap-siap, dia cari kain sarung, dia cari baju. Ternyata belum kering dan belum disetrika oleh istri. Istrinya dimaki-maki, pubuk ke rumah, mau baju yang hai gemah, demi mengejar salat berjamaah di awal waktu. Betapa kita sedang berkendaraan melaju ke masjid, tiba-tiba ada kemacetan. Kita maki-maki orang penyebab kemacetan di jalan tersebut.
hanya untuk mengejar salat berjamaah di awal waktu. Ini orang yang mendakwahkan berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu, itu benar-benar bertentangan dengan prinsip Islam. Maka sampai pada taraf para medis dan dokter di ruang operasi sedang tangani pasien, jantungnya dibelah, dadanya dibelah, jantungnya masuk ke dalam baskom, tiba-tiba berkumandang azan, dia teringat berapalah gajimu sampai engkau tinggalkan salat berjamaah di awal waktu. Dia tinggalkan pasien dan dia titip pesan, bu istirahat dulu, saya mau salat berjamaah. Ipat malaikat maut kelek-kelek mata awak pasien. Ini dakwah yang keliru. Maka Islam tidak datang untuk mengajak kita salat berjamaah di awal waktu. Islam datang untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ketika salat Nabi tidak suruh kita terburu-buru. Idza ataitumul jama'ata fa'alaikum bis-sakinah. Bila kalian mendatangi salat berjamaah, berjalanlah dengan tenang. Sakinah itu bukan hanya tentang keluarga, sakinah mawaddah warahmah. Sakinah itu bentuk dari kata kerja sukun. Apa itu sukun? Tanda baca di dalam bahasa Arab yang tidak berbunyi. Yang berbunyi disebut dengan harakat. Maka orang datang ke masjid salat berjamaah sepatutnya tidak menimbulkan suara gaduh. Dia berjalan dengan tenang. Jangan sampai orang yang sedang salat teralihkan konsentrasi dari berzikir kepada Allah menjadi bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tapi kalau jalan pelan nanti terlambat. Fama adraktum fattabi'uhu. Apapun yang kalian dapati posisi imam, ikuti. Imam sedang berdiri, kalian berdiri baca Fatihah. Imam rukuk, kalian rukuk. Imam sujud, kalian sujud. Bukan menanti sampai imam berdiri kembali, tapi nanti tertinggal beberapa rakaat. Wa ma fatakum faatimmuhu. Yang luput rakaatnya sempurnakan setelah salam imam. Islam punya konsep yang komprehensif. Maka jangan terburu-buru ketika salat, persiapkan salat dengan baik. Jangan tinggalkan akhlak ketika salat, jaga akhlak dengan baik. Jangankan untuk nyawa manusia, bahkan nyawa binatang dalam Islam dihargai. Batalkan salat ketika melihat ada anak kucing yang hampir jatuh ke dalam sumur. Batalkan salat ketika melihat ada anak kucing akan nyebrang jalan dan kemungkinan tertabak kendaraan. Kita bertanya, berapalah harga anak kucing dibandingkan salat berjamaah di awal waktu? Maka Allah katakan, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas, bukan parsial. Islam bukan hanya tentang salat berjamaah saja. Berjamaah dalam salat bahagian dari akhlak, tapi akhlak adalah judul besarnya. Maka Nabi menjalankan misi tersebut, yaitu akhlakul karimah. Maka orang Quraisy dulu tertarik masuk Islam, mempertahankan akidah dengan nyawa dan darahnya, bukan karena Nabi dan umat Islam salat, bukan karena Nabi dan umat Islam bersedekah dan berzakat, tetapi karena akhlak yang melekat pada diri Nabi. Maka jadilah pribadi-pribadi berakhlak. Saat itu kita sedang menjadi pelanjut dari dakwah para rasul untuk mengajak orang kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sampaikan kepada kerabat-kerabat kita yang akan buat kenduri maulid besar-besaran. Bagi saja kenduri maulid tersebut untuk makan siang, makan malam dan sarapan pagi di Rumah Sakit Zainul Abidin kepada orang-orang yang membutuhkan, dan insyaallah Allah lebih ridha dan Nabi lebih senang. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.